Oke, kita lanjut saudara ya. Kita sedang membahas 5 point of Arminianism. Jadi belum sampai membahas 5 point of Calvinism alias tulip. Kita belum membahas tulipnya, kita masih membahas 5 point of Arminianism. Dan ini saya ambil ini naskah-naskah daripada kaum Remonstran ya yang memang menolak ajaran Calvinism pada waktu setelah Arminius mati. Setelah Arminius mati, maka kaum Remonstran ini membuat statement-statement yang hanya diringkas menjadi 5 point of Arminianism. Saudara bisa lihat aja di apa ini browsing di web berbagai macam website mengenai naskah Remonstran ini yang disingkat menjadi 5 point of Arminianism. Ya, ini semua ringkasan saja. Jadi saudara bisa nanti cari sendiri kalau nggak percaya bahwa ini naskah ini adalah merupakan ringkasan daripada kaum Remonstran. Ya, yang pasti ini saya nggak ngarang. Ya. Buat apa ngarang-ngarang kayak gini? Tidak ada gunanya. Ya, dan saya sendiri juga punya keyakinan seperti ini dulu. Dulu saya ini adalah pejuang Arminianism. Dan saya juga anti-reform dulu. Jadi saya ini mantan Arminianism. Ya, sekarang sudah menjadi orang reform. Ya silakanlah saudara melihat sendiri ya materi-materi yang saya sudah paparkan ini sudah sesi yang ke-27 hari ini. Ya, silakan ikut dari yang pertama kalau baru pertama kali ikut. Mau lihat dari yang pertama kali saya bahas. Dan tujuannya tetap sama. Sampai hari ini saya tujuannya bukan mau memusuhi Arminianisme, bukan. Saya justru mengajak bersahabat. Tapi bersahabat itu bukan kalau kompromi lalu ajaran Arminianisme dan Calvinisme digabung-gabung jadi satu supaya rukun gitu. Enggak, saya juga bukan mau cari musuh, saya juga bukan mau berkompromi dengan yang tidak benar, tidak. Saya juga tidak mau menuduh, menghakimi, tapi saya ingin mengklarifikasi kalau ada kesalahpahaman selama ini tentang Arminianisme sendiri dan juga tentang reform. Mari kita klarifikasi dan spirit kita adalah back to the Bible. Semua orang harus back to the Bible. Baik Arminianisme harus back to the Bible, baik Reform pun harus back to the Bible. Nggak dijamin orang reform benar-benar sudah back to the Bible. Karena ada orang reform fanatik yang hanya ikut pemimpinnya tapi nggak pernah belajar benar-benar Alkitab. Dia hanya ikut pandangan ini, pandangan itu. Tapi Alkitab bagaimana? Ya belajar baik-baik dong. Saya terus terang nggak terlalu banyak referensi-referensi yang saya paparkan tentang pandangan A, pandangan B, pandangan C. Ya, saya nggak banyak memberikan itu. Saya hanya ingin membawa saudara kembali kepada Alkitab. Itu aja. Oke ya. Mari kita mulai. Kita sudah membahas poin pertama, yaitu judulnya Free Will or Human Ability. Ya, ini sudah kita bahas, saya nggak mau ulang lagi. Saudara kalau mau dengar, silakan putar videonya di YouTube. Masih semua open.
Ya, jadi penekanan yang pertama free will or human ability, dengan kata lain menekankan kehendak bebas dan kemampuan manusia untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan keinginannya atau pilihannya. Yang kedua, poin kedua yang ditekankan adalah conditional election. Artinya Tuhan itu tidak memilih berdasarkan otoritas kehendak dan dan kedaulatannya, tapi Tuhan tuh memilih berdasarkan kondisi manusia yang memilih atas kehendak bebasnya. Makanya disebut conditional election. Pilihan yang berdasarkan pada kondisi manusia yang mau memilih jalan keselamatan. Oke ya, itu sudah kita bahas semua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini universal redemption or general atonement. Dengan kata lain, ini adalah penebusan yang bersifat universal atau untuk semua, terbuka bagi semua penebusan ini, atau general atonement, penebusan yang secara umum. Ya, dibuka secara umum. Ya, mungkin ini saya nggak perlu lagi membacakan bahasa Inggris karena saya juga bukan orang yang pintar bahasa Inggris, tapi ini saya cantumkan di sini supaya saudara tahu bahwa ini ada naskah bahasa Inggrisnya. Ya, tapi ini semua sudah saya terjemahkan. Dan sekarang kita langsung aja lihat ke bahasa Indonesianya. Kalau ada yang merasa terjemahan saya nggak tepat, boleh diprotes. Nggak apa-apa, karena saya juga bukan orang yang ahli-ahli banget tentang bahasa Inggris, malah saya kurang ya, bahasa Inggrisnya kurang. Tapi nggak apa-apa, saudara mau kasih masukan sama saya, terjemahan yang tepat lebih ini Pak, oke. Kalau emang Anda lebih ahli, ya why not? Ya, cuma pengertiannya saya yakin tidak terlalu banyak menyimpang. Oke, saya langsung ke bahasa Indonesianya. Ya, tolong ada yang mau bacakan buat kita semua. Untuk poin yang ketiga ini yaitu penebusan yang bersifat umum. Baik, silakan siapa yang mau bacakan, sukarelawan atau sukarelawati. Karya penebusan Kristus mungkin bagi semua orang untuk diselamatkan, memungkinkan bagi semua orang untuk diselamatkan, tetapi tidak benar menjamin keselamatan siapapun. Meskipun Kristus mati bagi semua orang dan setiap orang, namun hanya yang mau percaya kepada Dia yang diselamatkannya. Oke, sampai di situ dulu. Ya, jadi ini statement penjelasannya awal dalam poin penebusan yang secara umum ini atau general ini. Jadi karya penebusan Kristus itu memungkinkan bagi semua orang untuk diselamatkan. Artinya kapasitasnya itu tersedia bagi semua orang. Jadi dengan kata lain, penebusan Kristus itu memang disediakan untuk semua orang. Jadi kapasitasnya itu memang cukup untuk semua orang. Jadi misalnya kalau saya undang, misalnya saya buat pesta pernikahan gitu ya, atau pesta apalah, ulang tahun atau apa, saya mengundang semua orang yang saya undang, teman-teman saya secara umum semuanya saya undang, mungkin ada 5.000 orang, mungkin loh ya. Teman saya ada 5.000 orang, saya undang semua dan saya sediakan makanan yang memang cukup untuk 5.000 orang. Tapi terserah, ada yang mau datang atau tidak mau datang. Mau berapa persen yang datang, berapa persen tidak datang, terserah, pokoknya aku sediakan 5.000 untuk 5.000 orang. Kapasitas pesta saya
saya sediakan bagi 5.000 orang. Akhirnya yang datang cuma 1.000 misalnya. Ya, karena dia mau meresponi undangan saya cuma 1.000, ya sudah. Berarti yang 4.000 itu mubasir. Makanan untuk 4.000 orang itu. Karena yang mau hadir cuma 1.000 orang. Ya, ini contoh. Jadi Allah menyediakan kapasitas itu untuk semua orang. Seandainya semua orang di dunia ini 7 miliar, maka kapasitas penebusan Kristus itu memang tersedia bagi 7 miliar manusia. Tapi seandainya yang mau percaya kepada Kristus hanya 1 juta orang misalnya, atau ya terlalu sedikit yang bisa 100 atau 200 juta orang yang mau percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh loh ya, percayanya kan Arminian harus sungguh-sungguh percayanya, harus sampai setia, taat, sampai titik akhir hidupnya dengan sempurna ikut Kristus tanpa cacat, tanpa kelemahan. Nah, itu yang lolos 200 juta orang, ya akhirnya yang untuk 7 miliar kurang 200 juta orang ini, ya akhirnya dikurangi 200 juta orang, akhirnya mubasir. Kapasitasnya itu tidak berguna. Gitu. Ya itulah konsep daripada Arminianisme, di mana dikatakan bahwa karya penebusan Kristus itu memungkinkan bagi semua orang untuk diselamatkan, tetapi tidak benar-benar menjamin keselamatan siapapun, karena yang akan diselamatkan itu ya tadi saya bilang yang mau percaya, dan bukan hanya mau percaya tapi yang mau sampai taatnya sampai mati, dan yang benar-benar bisa melakukan kekudusan dalam hidupnya dengan tanpa cacat di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan kan nggak mau terima orang cacat. Tuhan maunya terima orang yang bisa sempurna mentaati firman Tuhan. Ini menurut Arminianisme. Oke, lanjut. Silakan, ada yang mau bacakan. Mulai kematiannya. Kematiannya memungkinkan Allah untuk dapat mengampuni dosa manusia dalam kondisi percaya, tetapi tidak otomatis melenyapkan dosa-dosa siapapun. Penebusan Kristus akan menjadi efektif bila manusia mau memilih dan menerimanya. Iya. Kematian Kristus memungkinkan Allah untuk dapat mengampuni dosa manusia dalam kondisi percaya, tapi tidak otomatis melenyapkan dosa-dosa siapapun. Ya, jadi tidak berarti kalau Kristus sudah mati lalu semua dosa manusia terhapus, enggak, ya toh. Tapi yang terhapus itu, jadi di sini penebusan Kristus akan menjadi efektif bila manusia itu mau memilih, ya, memilih jalan keselamatan melalui Kristus dan menerima jalan keselamatan itu, dan dengan kata lain mau percaya dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu baru penebusan Kristus menjadi efektif. Kalau mereka tidak mau menerima, mereka tidak mau percaya, ya penebusan Kristus itu tidak berlaku untuk mereka. Saudara bayangkan ya, seandainya ini memang betul-betul kebebasan mutlak diserahkan kepada manusia dan Allah tidak mau ikut-ikut intervensi dalam kebebasan manusia menentukan dia mau percaya atau tidak. Seandainya ini cuma omong kosong ya. Seandainya akhirnya semua orang menolak Kristus, tapi Kristus sudah terlanjur mau mati buat semua orang. Lalu akhirnya hasilnya semua orang tidak ada yang mau percaya kepada Kristus. Kira-kira gimana ya? Ya, gimana ya jadi Allah itu, kalau Allah sudah sampai mau berkorban setengah mati itu, lalu akhirnya tidak ada orang yang mau percaya kepada Kristus. Nah, itu kan konyol banget. Tapi Arminian pasti akan menjawab, ya itu kan dalam kemahatauan Allah. Allah sudah tahu kalau bakal ada yang mau menerima dia. Jadi Allah memang mau mati untuk orang-orang yang bakal mau menerima dia.
mau menerima Yesus. Jadi mana yang duluan ya? Kristus yang memang direncanakan duluan atau orang-orang yang mau menerima Yesus duluan itu yang menentukan keselamatannya. Saudara ngerti maksud saya ya? Jadi yang duluan itu yang mana sih? Kristus mati duluan itu ditetapkan Tuhan duluan mati. Atau orang-orang yang bakal mau menerima Yesus itu yang duluan. Sudah menentukan, artinya sudah di dalam pengetahuan Allah yang kekal itu, Allah sudah melihat bahwa mereka itu bakal mau menerima Yesus. Padahal Tuhan itu belum menentukan Kristus mau datang. Tapi mereka sudah mau menerima Yesus. Nah, itu kan lucu. Artinya Tuhan itu mengutus Tuhan Yesus berdasarkan karena Tuhan tahu ada orang yang mau terima Yesus. Ngerti ya maksudnya? Ini keganjilan, bagi saya suatu keganjilan. Tuhan mau mengutus Yesus berdasarkan kemahatauan Allah bahwa ada orang yang mau terima Yesus. Lah kalau Yesus belum ditentukan mau diutus, tapi kok ada orang mau terima Yesus itu kan juga sudah aneh. Itu. Ya, nggak tahu saudara paham nggak jalan pikiran saya. Jadi mana yang duluan? Kristus yang ditetapkan duluan untuk mati, atau orang-orang yang akan bakal menerima Yesus itu yang sudah duluan dalam pengetahuan Allah. Ya oke lah, kalau saudara nggak ngerti nggak apa-apa. Tapi kalau saudara paham, mungkin saudara baru tahu ini keganjilan. Ya, makanya saya pernah memaparkan begini. Apakah rencana kedatangan Kristus ini adalah akibat dari kesalahan manusia yang sudah memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat? Saya ulangi ya. Apakah kedatangan Kristus ini adalah suatu rencana yang muncul akibat daripada kesalahan manusia yang sudah memberontak dan tidak mau mentaati dan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat? Bukan. Nah, nanti tadi itu jangan dijawab dulu. Maksud saya, kalau itu ya, berarti rencana kedatangan Kristus ini akibat kesalahan manusia. Jadi dengan kata lain, kalau manusia itu tidak salah, tidak berbuat salah, berarti Kristus datang enggak? Seandainya Adam dan Hawa itu tidak jatuh dalam dosa, alias taat sama Tuhan, Kristus datang enggak? Tidak. Ya tidak, buat apa datang? Memang nggak ada yang jatuh dalam dosa kok Kristus datang. Berarti dengan kata lain, saya akan mengatakan bahwa kedatangan Kristus ini bukan rencana awal daripada Tuhan. Tuhan mengekor. Tuhan mengekor. Dan bukan rencana primer dari Allah. Bukan inisiator. Bukan rencana primer. Maksud saya kalau bukan primer berarti kan sekunder. Ya, jadi ini bukan juga pusat dari seluruh rencana Allah. Tapi ini adalah rencana akibat kesalahan. Jadi bukan Tuhan. Ya, jadi
Jadi dengan kata lain, rencana Tuhan ini mengikuti kesalahan manusia. Akibat Konyol. daripada kesalahan manusia, Tuhan ikut di situ. Konyol. Seandainya manusia tidak salah, ya Tuhan tidak ikut di situ. Tuhan tidak akan merencanakan Kristus datang. Berarti rencana Kristus ini hanya istilahnya Tambal sulam. yes. Bukan primer lah, yaitu itu yang tadi saya bilang sekunder. Dan bukan pusat yang terpenting dalam seluruh rencana Allah yang agung dan mulia. Bukan, rencana agung yang dan mulia itu justru tanpa Kristus. Ngerti maksud saya ya? Jadi rencana kalau versi Arminianisme ini, rencana agung Allah itu adalah tanpa Kristus. Manusia tidak jatuh dalam dosa, manusia sempurna, manusia taat, dan Kristus tidak perlu datang. Jadi rencana agung Allah itu adalah tanpa Kristus. Nah, coba saudara mulai renungkan lebih dalam lagi pemahaman seperti ini. Pak, sepertinya manusia yang berperan dong kalau gitu ya. Manusia yang menentukan Allah nanti harus bagaimana. Pengekor. Iya. Iya, yang berperan gitu. Ya, oke. Mulai bisa paham ya? Mengerti, Pak. Seperti bukan Allah saja. Ya, puji Tuhan kalau kita bisa mulai memahami kebenaran-kebenaran seperti ini. Bahwa Allah itu bukan hanya pengekor, bukan hanya pengikut, bukan hanya responsif, hanya sebagai bertindak, hanya sebagai suatu respon, tapi bukan inisiator. Berarti Allah bukan inisiator. Ya betul Pak Aryo tadi bilang. Bukan inisiator. Konyol, Pak. Konyol ya. Konyol. Allah konyol. Oke. Ya, baik. Saya teruskan ya. Ini poin yang keempat. The Holy Spirit can be effectually resisted. Ya, Roh Kudus dapat secara efektif ditolak. Ditolak secara efektif. Dapat ditolak secara efektif. Ya, ini bahasa Inggrisnya. Sekali lagi kita nggak perlu baca di sini, langsung aja ke bahasa Indonesia. Ya, yang pintar bahasa Inggris silakan. Ini lihat nih bahasa Inggrisnya ini. Ya, sudah. Nanti mau dibaca di rumah juga bisa diulangi kan video ini nanti. Ya, sekarang bahasa Indonesianya silakan, ada yang mau bacakan? Roh Kudus memanggil secara internal kepada setiap orang yang dipanggil secara eksternal dalam pemberitaan Injil. Dia melakukan segalanya untuk dapat membawa setiap orang berdosa datang pada keselamatan. Namun manusia tetap memiliki kebebasan dan dia dapat secara tegas dan sukses untuk menolak panggilan dari Roh Kudus. Yes. Nah, ini kehebatan manusia yang bisa menolak Roh Kudus. Dan seperti yang awal saya sudah tegaskan, Allah itu hanya datang untuk menawarkan. Dan versi Arminianisme menuduh reform itu Allah memaksa. Ini Allah tidak memaksa, tapi Allah hanya menawarkan. Ya, ini loh. Kristus sudah berkarya, Kristus sudah mau mati bagimu. Kamu mau nggak? Mau percaya nggak kamu? Nah, hanya menawarkan aja.
Dan panggilannya itu panggilan bisa bisa panggilan eksternal dan juga internal. Ya, tapi meskipun itu panggilan eksternal dan internal pada tiap orang secara sama karena karena Arminianisme menekankan kesamaan, sama rata. Jadi Tuhan itu juga memanggil orang sama rata, tidak dibeda-bedakan panggilan Tuhan kepada semua orang secara sama rata, baik eksternal baik internal, maka semuanya bergantung kepada respon orang itu. Ya, sehingga di sini dikatakan dia melakukan segalanya untuk membawa setiap orang berdosa datang kepada keselamatan, namun manusia tetap memiliki kebebasan. Dan dia dapat secara tegas dan sukses untuk menolak panggilan dari Roh Kudus. Luar biasa ya. Di manusia punya hak yang tegas dan sukses untuk menolak panggilan daripada Roh Kudus. Oke, saya lanjut di kalimat berikutnya. Ini makin lama makin jelas. Silakan, ada yang mau bacakan. Roh Kudus tidak dapat melahirbarukan seseorang sampai seseorang itu mau percaya. Iman di mana manusia ikut berkontribusi dilakukan dan memungkinkan untuk kelahiran kembali. Jadi, kebebasan manusia membatasi Roh Kudus dalam mengaplikasikan karya keselamatan Kristus. Yes. Kalimat-kalimat ini tentunya memang sudah kalimat yang disimpulkan ya. Jadi ya mungkin ada orang yang nggak setuju. Enggak begitu Pak. Arminianisme itu tidak begitu. Ya, jangan cepat-cepat nolak dulu. Disimak baik-baik. Dan direnungkan dalam-dalam pengertian-pengertian seperti ini. Karena ini perlu mikir dengan dalam ya. Kalau saudara tidak mau mikir ya saudara tidak akan menangkap maksud daripada kalimat-kalimat ini tentunya. Oke, saya tegaskan kembali. Roh Kudus tidak dapat melahirbarukan seseorang sampai seseorang itu mau percaya. Kenapa demikian? Ya karena prinsipnya adalah Allah itu sangat menghargai kebebasan manusia untuk mau percaya atau tidak percaya. Jadi kalau orang itu mau percaya, baru Roh Kudus bekerja melahirbarukan seseorang. Kalau orang itu mau percaya. Jadi syaratnya apa? Percaya dulu, baru Roh Kudus bekerja. Tapi kalau kamu tidak mau percaya, ya Roh Kudus tidak akan bekerja. Berarti yang menentukan Roh Kudus mau bekerja atau tidak, tergantung kamu mau percaya atau tidak. Nah, jadi ini bagi Arminianisme ini sangat penting. Kamu mau percaya itu sangat penting. Lalu iman, ya iman. Ini kita sudah bahas yang lalu tentang iman, tapi nggak apa-apa. Kita lihat lagi lebih dalam. Iman di mana manusia ikut berkontribusi. Ya, perhatikan ya, iman ini kan kita sudah bahas di atas, yaitu iman itu adalah pemberian manusia kepada Allah. Ya, sekali lagi, iman itu pemberian manusia kepada Allah. Ya, dan manusia menentukan dengan dia mau beriman atau tidak, ya. Nah, lalu kalimatnya ini, iman dilakukan dan memungkinkan untuk kelahiran kembali. Karena tadi percaya kan, iman itu kan sangat dekat dengan arti percaya. Jadi kalau kamu mau beriman ya itu baru memungkinkan kamu mengalami kelahiran kembali. Kalau kamu tidak mau beriman ya kamu tidak bisa dilahirkan kembali. Jadi yang pasti urutan daripada Arminianisme ini adalah kamu percaya dulu baru dilahirkan kembali. Atau kamu beriman dulu baru kamu dilahirkan kembali. Atau kamu bertobat dulu baru kamu dilahirkan kembali. Itu urutannya.
Jadi kebebasan manusia membatasi Roh Kudus dalam mengaplikasikan karya keselamatan Kristus. Artinya, kalau kamu tidak mau percaya, ya Roh Kudus tidak akan bekerja. Dan kamu juga tidak akan menerima karya keselamatan. Kalau kamu mau percaya, baru Roh Kudus bekerja dan kamu baru bisa menerima karya keselamatan. Sehingga kalimatnya ini di sini dikatakan, jadi kebebasan manusia membatasi Roh Kudus dalam mengaplikasikan karya keselamatan Kristus. Jadi Roh Kudusnya itu nggak bisa semaunya kan. Kalau Anda tidak mau percaya, ya Roh Kudus sudah tidak bisa menembus dirimu karena kamu tidak mau percaya. Tapi kalau kamu mau percaya, itu sama dengan kamu buka pintu bagi Roh Kudus, baru Roh Kudusnya bekerja. Kalau kamu mau percaya. Oke, lalu berikutnya silakan. Tolong ada yang mau bacakan? Roh Kudus hanya menuntun seseorang pada Kristus bagi mereka yang mengizinkan Dia untuk mendapatkan jalannya bersama mereka. Sampai orang berdosa mau meresponi, Roh Kudus tidak dapat memberi hidup. Jadi anugerah Allah bukan tidak bisa terkalahkan, itu mungkin dan sering ditolak dan dirintangi oleh manusia. Ya. Ya, kalimat-kalimatnya ini harus mikir ya. Saudara kalau baca kayak gini, saudara tidak mau mikir ya pasti bingung. Ya, saya tegaskan kembali, Roh Kudus hanya menuntun seseorang pada Kristus bagi mereka yang mengizinkan Dia untuk mendapatkan jalannya bersama mereka. Jadi begini, Roh Kudus itu hanya menuntun Anda sampai pada Kristus. Tapi bagaimana orang yang dituntun kepada Kristus itu mau terima Kristus atau tidak, tetap ditentukan oleh manusianya. Gitu loh. Jadi Roh Kudus memang bekerja, Roh Kudus memang memperkenalkan Kristus atau menawarkan Kristus. Tapi Anda mau percaya atau tidak, up to you. Terserah kepada kamu. Diserahkan kepada kamu. Kebebasan ada di tanganmu. Kamu yang menentukan. Bukan Tuhan yang menentukan. Ya. Nah, jadi menuntun seorang pada Kristus bagi mereka yang mengizinkan Dia untuk mendapatkan jalannya bersama mereka. Jadi Roh Kudus itu akan bekerja setelah saya mengizinkan Roh Kudus untuk mendapatkan jalan Tuhan bersama dengan orang-orang yang mengizinkan Roh Kudus itu. Ya, dengan mau percaya kan? Dengan mau percaya itu sama dengan mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja. Sampai orang berdosa mau meresponi, sampai orang berdosa mau meresponi, Roh Kudus tidak dapat memberi hidup. Jadi artinya kalau orang berdosa itu tidak mau meresponi, ya Roh Kudus tidak bisa memberi hidup. Kalau dia mau meresponi, baru Roh Kudus memberi hidup. Jadi anugerah Allah bukan tidak bisa terkalahkan. Perhatikan, anugerah Allah bukan tidak bisa terkalahkan. Itu mungkin dan sering ditolak dan dirintangi oleh manusia. Jadi memang kenyataannya Tuhan hanya menawarkan saja keselamatan itu dan kenyataannya banyak orang menolak kan. Banyak orang juga tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan akhirnya Roh Kudus tidak bisa bekerja pada orang tersebut karena orang itu menolak karya Roh Kudus. Nah, inilah pemikiran-pemikiran daripada orang Arminian yang kita sudah bahas dengan lebih terperinci dalam 5 point of Arminianism. Ya, saya sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau menanggapi 2 poin yang sudah saya bahas tadi. Jadi yang pertama tadi adalah universal redemption or general atonement.
ya, atau penebusan yang bersifat universal dan penebusan yang bersifat umum. Lalu artinya penebusan untuk disediakan untuk semua orang tanpa perkecualian. Lalu poin yang keempat ini, the Holy Spirit can be, Roh Kudus dapat secara ditolak secara efektif. Roh Kudus dapat, pekerjaan Roh Kudus itu dapat ditolak secara efektif oleh sikap manusia. Baik, silakan, ada yang mau menanggapi, ada yang mau bertanya, atau ada yang mau? Ada, Pak. Ya, silakan Pak Aryo. Presuposisi Arminian ini tentang Allahnya sangat humanis sekali sampai kelihatan Allah itu sangat konyol dan bodoh. Sangat konyol dan bodoh. Iya, kelihatan, loh, kok bukan Allah ini. Tidak ada kedaulatan, tidak ada keyakinan, mempercayai manusia. Ya, karena bagi mereka Allah itu sangat menghargai manusia dengan segala kebebasannya. Iya. Jelas itu ciptaan kok. Ciptaan kok dihargai sampai mengorbankan kedaulatan dan segala-galanya dari Allah. Karena Allah tidak mau membuat manusia menjadi robot. Masalahnya HAM, Mario. Manusia memang robot kok. Mario, HAM. Oh, buatan kok. Itu Martin itu bilang HAM itu. Mario. Ciptaan kok. Mario. Ya. HAM itu penting, Mario. Iya, itu kalau di dunia itu kadron memang gitu. Tuh. Kalau enggak nanti bisa dituntut loh Allahnya sama PBB. Pokoknya Allah tidak bisa dikaitkan dengan keadaan di dunia ini, tidak bisa. Dia sudah kekal. Dia berdaulat. Terus dia segala-galanya. Dia sing duwe bumi ini. Ya, tepatnya dia yang punya bumi ini. Dia boleh diktator. Oke. Berarti Pak Aryo menekankan Allah itu punya hak untuk menjadi diktator. Kalau Pak Martin bilang, wah itu melanggar HAM itu. Ya. Kalau Arminianisme ini Pak, seperti tanah liat itu bisa bicara pada yang membuat dia, kenapa kau buat saya begitu? Saya mau begitu, gitu. Penjunan. Iya. Seolah-olah dia punya hak untuk bicara gitu. Ya. Diktator. Jadi tanah liat bisa protes kepada pembentuknya. Gua punya hak untuk ini ya loh. Jangan macam-macam membuat saya sakarepmu. Bu, itu dunia Pinocchio itu, Bu. Sapena dewe. Sakarepe dewe. Loh, kalau Pinocchio itu bisa memprotes, Bu, yang sama yang buatnya. Pinocchio bisa protes. Bisa, Pak. Boleh nggak protes? Oke, ada yang lain, silakan kasih pendapat. Nah, menurut saya memang ini, Pak. Ya, Pak Darmius. Ya, nah ini yang kemudian kan yang selalu menjadi ikon ya, kalau kita boleh kata, mengenai free will. Yang kemudian itu menjadi salah satu ikon ya dari Armenian. Betul. Nah, dengan free will itu kemudian ya artinya mengeliminir, mereduksi kemudian kedaulatan Allah. Nah, saya kira ini yang perlu kita apa itu namanya presupposisikan. Ya, atau kita kemudian sebetulnya bahas ke arah seperti ini karena poin perdebatannya di sini. Iya. Saya kira gitu, Pak. Betul.
Jadi memang apakah kebebasan manusia itu mereduksi kedaulatan Allah? Di sini konyolnya. Ya ini ya konyolnya. Nah, memang kemudian tentu argumentasi daripada sistematis ayat-ayat untuk memperkuat argumentasi kita. Nah, ini sangat-sangat penting ya Pak ya. Seperti tadi disebutkan, ini merupakan kan kalau kita lihat teks-teks ini merupakan satu kesimpulan. Satu kesimpulan dari tentunya kesimpulan yang sudah dibangun dengan argumen-argumen yang begitu komprehensif saya kira. Yang begitu kuat eksegesisnya ya Pak ya. Saya kira seperti itu, Pak. Oke. Pak Darmio sudah ikut dari awal atau baru mulai kapan Pak ikutnya? Kebetulan memang baru hari ini, Pak. Baru hari ini. Ya. Tapi saya menangkap memang ya itu icon-icon daripada free will itu kemudian yang mengeliminir, mereduksi. Baik. Pada itu ya, Pak. Jadi gini Pak Darmius, kami udah membahas ayat-ayat yang panjang lebar pada sesi-sesi sebelumnya. Kita sudah bahas itu ayat-ayat itu. Dan betul, Pak. Dan memang kita sudah melihat bahwa tafsiran daripada Arminianisme ini sebetulnya kurang melihat secara komprehensif. Betul, Pak. Ya, dan exegesionnya juga tidak melihat secara kontekstual dan penafsirannya hanya fenomenal, hanya melihat secara fenomenal, tidak parsial ya Pak. Nah, parsial, fenomenal, tidak melihat secara esensialnya. Betul, Pak. Oke. Ya, oke. Jadi itu ayat-ayat sudah banyak sekali kita bahas yang lalu. Jadi sekarang ini kesimpulan-kesimpulannya sudah menuju pada kesimpulan-kesimpulan. Jadi sementara ya kita melihat dari 5 point of Arminianism yang masih baru 4 poin, masih kurang 1 poin lagi. Sementara kita melihat bahwa tindakan manusia menentukan tindakan Allah. Iya kan? Kan gitu. Kalau manusianya itu mau percaya, baru Allah bekerja. Kalau manusia tidak mau percaya, ya Allah tidak bekerja. Jadi istilahnya dengan kata lain, tindakan manusia menentukan tindakan Allah. Seperti di awal tadi saya juga katakan, seandainya manusia Adam dan Hawa itu tidak melanggar perintah Allah, ya Tuhan Yesus tidak perlu turun kan. Tuhan Yesus sayangnya nggak jadi turun ke dunia, berarti rencana Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebetulnya bukan rencana awal daripada Tuhan. Kalau menurut versi Arminian. Jadi rencana awal Allah itu Kristus nggak datang. Tapi gara-gara manusia salah pilih, ya terpaksalah Kristus harus datang. Jadi kedatangan Kristus ini karena keterpaksaan daripada kesalahan manusia yang bodoh itu. Ya kan? Nah, ini kan seperti, boleh saya berikan tanggapan juga sedikit? Silakan. Ini kan seperti analoginya seperti Tuhan tuh punya plan A, karena plan A-nya gagal, kemudian plan B diajukan. Betul. Gitu ya, Pak? Itu sudah kita bahas juga, plan A, plan B. Iya. Ya. Iya, jadi Tuhan itu plan A-nya gagal, ganti plan B. Lalu plan C, Pak. Nah, nanti plan B gagal lagi, Pak, jadi plan C. Kalau Tuhan plan C? Plan. Iya, jadi plannya ganti-ganti terus sampai hari ini pun plannya Allah bisa gagal lagi.
Dan terus diperbaiki terus, tidak selesai-selesai akhirnya. Makanya sampai hari ini nggak kiamat-kiamat karena gonta-ganti terus plannya Allah itu. Jadi Allahnya terpaksa dimasulkan. Dimaskulkan. Dimasulkan, diturunkan maksudnya. Ya, oke. Ganti Allah lain. Baik. Oh, tidak percaya ya? Ya. Oke ya. Kalau sudah tidak ada, Belum, saya Pak. lanjutkan. Pak Sodi belum bicara, Pak. Oh ya, Bapak Elia yang terhormat dari Denpasar. Bapak Sony yang bicara dulu, baru saya. Oh, Pak Sony. Silakan Pak Sony. Tidak ada yang komentar, Pak. Sudah ngerti. Ya, paham Pak Sony. doesn't make sense memang. Ayo Pak Elia. Iya. Silakan Pak Elia. Udah kasih Pak jalan Martin. buat Pak Elia ini. Duh, kok tumben, Pak? Pak Elia jam 8.30 kok baru bisa bicara. Loh, kan saya memang bagian terakhir baru nongol, katanya Pandi, kedaulatan Allah begitu. Kedaulatan si Pandi begitu. Saya mau tanya, Pak. Begini, saya berputar dikit ya. Pak Andi berkhotbah, bla 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 bla. Oh, saya sebagai murid mengikutin. Maaf kata, Pak Andi sudah dipanggil Tuhan, dipanggil pulang oleh Tuhan. Saya mereview khotbah guru saya, bla 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 bla. Ternyata menyimpang, Pak. Apakah kaum remonstran itu seperti itu? Maksud saya, apakah Arminius mengajarkan seperti 5 point of Arminian? Itu satu dulu klarifikasinya. Kalau memang betul berarti gurunya yang keliru. Atau saya sedikit membela Arminius. Bukan begitu maksudnya si Arminius. Ternyata murid-muridnya yang salah menyimpulkan 5 poin Arminian. Oke. Nah, terus terang saya memang tidak membaca buku-bukunya Arminius. Ya mungkin juga seabrek-abrek itu, dan bagaimana juga Arminius membela teologinya. Tapi menurut saya yakin nggak terlalu banyak menyimpang dari Arminius, karena 5 point of Arminianism ini betul-betul dikaji, digodok oleh pengikut-pengikut daripada ajaran Arminius. Jadi tidak ada yang juga menyangkal bahwa 5 point of Arminianism ini tidak sesuai dengan Arminius. Ya, maksudnya kalau itu betul-betul tidak sesuai, mungkin banyak diprotes. Lu jangan ngawur ya. Itu bukan pendapatnya Arminius itu. Nah, itu pasti diproteskan. Tapi ternyata pandangan 5 point of Arminianism ini tidak diprotes dan terus menjadi bertahan sampai sekarang. Ya itu sih. Saya ambil praktisnya aja, tapi saya memang jujur saya tidak meneliti benar-benar pendapatnya Arminius atau artikel-artikel dia. Jadi memang saya hanya melihat naskah, maksudnya kesimpulan daripada kaum remonstran ini. Gitu. Oke. Ya, tadi Pak Andi mengajak kita berlogika. Di awal itu sebetulnya saya sudah mau masuk Pak Martin. Cuma saya pikir ya itu membingungkan. Bagi yang bingung-bingung, yang bagi yang mengerti-mengerti. Makanya saya masuk di logika kaum remonstran itu belum tentu seperti pendapat gurunya si Arminius. Itu kesimpulan saya. Tapi karena sudah dibantah dengan logika yang sangat jitu, kalau ada yang, rasanya enggak, guru kita enggak begitu, enggak ngomong dulu, ya itu baru oke.
Pertanyaan kedua saya Pak, kalau poin yang keempat itu apa tadi? Kalau nggak salah itu tentang kebebasan manusia untuk menolak Roh Kudus begitu? Yes. Nah, bagaimana para Armenian atau kaum remonstran menjelaskan kebebasan Musa? Wah, Amsyong dia nolak, tapi tidak bisa tetap kehendak Tuhan yang jadi. Kebebasan si Yunus, dia menolak, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Bagaimana para Armenian menjelaskan ini? Thank you. Oke. Kalau Arminianisme membahas mengenai Musa, mengenai Yunus, itu pun dia tetap meninjau dari kesimpulan bahwa tetap semua atas dasar kerelaan daripada Musa dan Yunus di dalam mentaati apa yang Tuhan mau, meskipun melewati perdebatan atau pertentangan atau perlawanan terlebih dahulu. Tapi akhirnya dengan rela Musa mengikuti jalan Tuhan dan juga Yunus mengikuti jalan Tuhan dengan rela atas kemauannya Musa sendiri dan kemauannya Yunus sendiri, itu tafsiran daripada Arminianisme. Ya, jadi mereka tetap akhirnya ambil poin keputusan Musa dan keputusan Yunus finalnya itu mereka yang akhirnya mau taat. Tapi kalau mereka nggak mau taat sampai akhir, ya Tuhan buang mereka. Itu pandangan Arminianisme. Tuhan akan buang mereka. Tuhan akan buang Yunus, Tuhan akan buang Musa, dan Tuhan bisa pakai orang lain. Karena Tuhan kan bisa berubah rencananya. Ya, rencana awalnya Musanya nolak, ya sudah, gua pilih yang lain. Nah, itu cara pandangnya Arminianisme. Kalau begitu suruh dia belajar tentang si Yunus ya, kalau nggak salah setelah selesai dia masih ngomel. Itu yang mana ya Pak ya? Apakah Yunus ya? Dia sudah melakukan tugasnya. Yunus, betul. Loh, kalau sudah melakukan dengan sukarela, kenapa akhirnya ngomel sama kepada Tuhan juga? Ya, berarti dia tidak rela, Pak. Oke. Kalau Arminianisme menjawab, ya saya kan sebagai Arminianisme sekarang ya. Ya, saya pendakwa Arminian. Saya akan jawab. Yunus itu masih punya manusia lama. Dalam kerelaan dia mengikuti jalan Tuhan, manusia lamanya bisa tahu-tahu muncul, dan egonya dia juga tahu-tahu muncul. Dia merasa, aduh ini bangsa yang jahat begini aja kok disayang-sayang Tuhan, bagaimana lah. Itu manusia lamanya Yunus. Kan manusia lama dan manusia baru selalu bertentangan. Ya itu jawabnya. Kalau gitu saya akan bilang, lu ngeyel, bye-bye. Lu gua sudah jawab kok dia ngomong ngeyel gimana. Ayo Martin, silakan. Iya Pak Andi. Kalau kita emang mempercayai, meyakini bahwa Allah emang merencanakan manusia berdosa supaya jalan salib itu benar-benar terjadi. Jadi nggak ada dasar lagi sudah seperti apa yang diargumentasikan Arminian. Cuma bagaimana Arminian ini bisa meyakinkan hal itu, bahwa Allah sendiri itu merencanakan manusia itu pasti jatuh dalam dosa supaya jalan salib itu tergenapi. Loh, itu kan reform. Kalau Arminian tidak terima itu. Itulah iya Pak. Kalau kita pemahaman seperti itu, berarti kan semua konsep Arminian kan sudah tidak ada lagi sudah. Oh iya, tapi kan Arminian menolak. Nah makanya Pak, bagaimana untuk meyakinkan bisa benar-benar percaya itu nih ya Pak, konsep itu? Oh iya, itu nanti di 5 point of Calvinism. Sekarang kan masih membahas
5 point of Arminianism. Belum. Sekarang masih ngeyel, Pak. Ngeyel. Sekarang ini wilayahnya ngeyel. Tinggal ngeyelan, Pak ya. Ya wes oke, Pak. Ya. Wah, tagline saya diambil lagi nih. Gini, Pak. Angel tuturane iki. Iya betul, itu Pak siapa itu namanya? Pak, mungkin sebentar, mungkin saya juga Ya, tanggapan. Pak Darmius, silakan. Nah, ini mungkin praduga sementara saya, Pak ya, bahwa mungkin kalangan Armenian masih rancu di dalam memahami perbedaan antara yang dipanggil dan yang dipilih gitu loh, Pak. Seperti maksud saya, Pak ya. Pasti. Karena kemudian saya pernah, nah di sini mungkin di situ yang mereka tidak affirm. Pak, di panggilan pun ada, kalau di reform dikatakan ada panggilan yang efektif. Tujuan panggilan efektif dalam reform. Nah, ini pun mungkin ada kemungkinan Armenian tidak lagi membedakan. Tadi masih rancu di antara yang dipanggil dengan yang dipilih. Ya kan? Nah, itu pun sebetulnya kan sudah ada, kalau pandangan saya pribadi, Pak ya, itu kan ada beda ya, Pak ya. Beda. Yang dipanggil itu kan kalau di perumpamaannya Yesus itu ada yang menolak ya, Pak ya. Yes. Ya kan? Tetapi kalau yang dipilih dari pandangan reform, dan sebetulnya saya tadi teringat Bapak katakan yang dibarui. Ini memang teologinya Paulus kan memang berbicara di sektor itu ya, Pak ya. Yang diperbaharui sehingga firm dalam hal orang yang dipilih. Begitu kira-kira, Pak ya. Oke. Nah, jadi kalau kemudian nanti ada panggilan efektif, kemudian ada terus dituntun dengan tekun, itu kan memang pekerjaan Roh Kudus, begitu Pak. Betul. Nah, itu yang mungkin banyak ambiguitas di dalam Armenian, dalam lebih dalam di poin-poin ini. Saya kira seperti itu loh, mungkin loh Pak. Iya, oke. Baik, itu akan saya bahas lebih dalam lagi, nanti sudah masuk 5 point of Calvinism. Jadi sekarang masih dalam wilayah ngeyel itu tadi Pak Endarto bilang, wilayah angel tuturane. Wilayah Printan, gitu loh Pak. Jadi Pak Darmius ini sudah, ya istilahnya sudah menangkap sebetulnya kelemahan daripada Arminianism itu bagaimana. Cuma Arminianism itu memang berpegang teguh pada prinsip bahwa manusia itu punya kehendak bebas. Itu yang benar-benar dipegang mutlak oleh Arminianism. Dan manusia bukan robot, manusia bukan nasibnya ditentukan Allah, tapi ditentukan oleh pilihannya sendiri. Jadi semuanya manusia yang menentukan. Jadi Allah begitu menghargai kehendak bebas manusia sehingga manusia menentukan nasibnya sendiri. Dan Allah pun tidak memaksa kehendak bebas manusia. Allah tidak memaksa, tidak intervensi, dan memberi hak kepada manusia secara mutlak untuk memilih nasibnya sendiri. Nah, itu pandangan daripada Arminianism yang sangat ditekankan oleh mereka. Dan itu bertahan terus sampai berapa abad, sampai hari ini pun masih sangat banyak orang yang mengikuti pandangan Arminianism, dan pasti itu mayoritas. Karena orang yang bisa mengerti teologi reform ini juga harus orang yang betul-betul dapat pencerahan daripada Tuhan dan yang betul-betul mau belajar firman dengan lebih dalam lagi.
dan tidak sekedar hanya melihat firman itu secara fenomenal. Jadi saya percaya kalau Arminianisme ini benar-benar orang pilihan yang rindu belajar sungguh-sungguh firman Tuhan dengan bertanggung jawab, saya yakin suatu saat mereka akan menemukan jalan pencerahan untuk bisa memahami firman Tuhan dengan lebih dalam lagi. Ya, seperti saya dulu juga Arminian. Saya dulu ngotot dengan Arminian, saya juga angel tuturane saya ya, dan saya pokoknya benci sekali dengan Reform. Itu saya dulu, tapi bagaimana Tuhan merubah saya, menginsyafkan saya, menyadarkan saya, membuka pikiran hati saya, itu semua memang only by grace semua. Ya, kalau Tuhan tidak bukakan hati saya, saya tetap jadi keras kepala terus dan tidak mau menerima teologi Reform ini. Tapi memang sebetulnya secara proses itu banyak salah pengertian. Ya, saya waktu masih Arminian saya salah mengerti tentang Reform. Saya menuduh Reform Allahnya arogan, Allahnya sewenang-wenang, Allahnya diktator, ya, Allahnya kejam, ya, dan semau gue, seenaknya sendiri, Allah yang tidak manusiawi, tidak menghargai kebebasan manusia, yang menganggap manusia jadi seperti diperlakukan seperti robot dan sebagainya. Pokoknya wah wis sudah Allahnya Reform itu negatif semua dah. Itu ya, Allah yang kejam, Allah yang sakarepe dhewe, semaunya sendiri, ya, diktator dan segala macam. Itu tuduhan saya dulu kepada orang-orang Reform, kepada teologi Reform. Tapi itu kesimpulan saya adalah karena kesalahpengertian. Makanya saya ingin klarifikasi melalui forum ini, banyak klarifikasi, makanya saya juga biarkan masuk di YouTube supaya tetap bisa dilihat oleh siapapun, dan ini sudah sesi yang ke-27. Jadi siapapun yang mau belajar dari sesi pertama sampai sesi 27, silakan, welcome. Dan kami tidak menghakimi, kami tidak menghina atau merendahkan, tapi kami mengajak ayo belajar sama-sama firman Tuhan dengan baik. Jadi ayat-ayat sudah saya bahas pada sesi-sesi yang lalu. Jadi tolong bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali ikut juga bisa mengikuti yang lalu. Ya, lihat di playlistnya channel Stris Ngagel. Lalu pilih ini Arminianism vs Calvinism, dan itu ada urutan dari nomor 1 sampai nomor 27. Semuanya tercantum di YouTube. Ya, demikian. Oke, masih kurang 14 menit, jadi silakan. Siapa yang mau bicara? Pak Andi mau bayar dosa-dosa masa lalu tentang bencinya kepada Reform ya. Hari ini Anda bayar ya Pak ya. Hari ini Anda jadi pejuang Reform sejati sampai Tuhan panggil pulang. Amin. Saya memang banyak melakukan kesalahan yang lalu, makanya saya juga ngaku kesalahan saya. Dan saya langsung mengumpulkan teman-teman saya yang dulu saya ajari Arminianism. Saya katakan saya sudah mengajar Anda secara salah ya. Dan saya sekarang mau mengajar Anda yang benar. Yang benar. Jadi ada beberapa teman saya yang akhirnya sekarang juga sudah jadi Reform. Tapi yang ada teman-teman saya yang tidak terjangkau, yang masih tergila-gila dengan Arminian sampai sekarang. Saya juga sedih karena beberapa kali saya meyakinkan mereka tidak mau percaya Reform. Ya tidak apa-apa, saya tetap doakan teman-teman itu supaya suatu saat mereka juga sadar melalui ajaran forum-forum ini. Makanya saya juga undang beberapa teman untuk ikut dalam acara ini. Jadi teman-teman saya dulu di Satya Wacana,
ada yang ikut dan ada yang juga akhirnya menyadari ya bahwa yang benar itu bukan Arminianisme tapi teologi reform. Ini bukan semata-mata karena sekarang saya reform lalu saya menegakkan reform, bukan, tapi betul-betul berjuang, meneliti, mempelajari, menekuni ya dan belajar untuk melihat Alkitab secara komprehensif, secara mendalam, secara esensial dan tidak hanya melihat fenomena-fenomena saja. Nah itu ya, makanya saya yang Pak Elia tadi bilang Pak Andi menebus kesalahan, ya saya tidak bisa sih menebus kesalahan karena yang sudah menebus itu Kristus. Saya hanya bisa mengaku kesalahan saya dan ya sekarang saya ingin rindu banyak orang bisa belajar reform, makanya saya merintis TRIS dari tahun 1986 sampai hari ini. Ya, sudah berapa tahun ini? Jadi 35 tahun saya mengajar dengan setia saya menyaksikan kebenaran ajaran reform. Itu perjuangan saya sampai hari ini. Saya tetap mengajar sampai hari ini. Ya. Sampai akhir hidup saya. Itu yang tadi Pak Elia bilang, berjuang sampai akhir hayat. Menegakkan teologi reform, artinya bukan saya mendewakan reform, enggak, sama sekali tidak. Tapi reform itu artinya back to the Bible. Saya mau mengajak teman-teman untuk semuanya back to the Bible. Kembali kepada Alkitab. Oke. Masih ada lagi? Kalau enggak ada, saya lanjutkan. Atau saya boleh Pak tambahkan sedikit lagi Pak? Oh baik, silakan. Atau mungkin begini Pak, ini juga baru pandangan sementara saya Pak ya. Ya. Apakah pemikiran Armenian mungkin lebih mudah diterima karena memang logika antroposentris perspektifnya perspektif. Ya. Seperti itu Pak ya, mungkin ya Pak ya, lebih dekat ke arah situ. Oh iya, itu juga saya sudah simpulkan memang secara logika manusia itu ya. Arminianisme itu lebih cocok dan lebih mudah diterima karena ya semua orang tuh lahir secara Arminian. Ya. Hijrah. Jadi ada tahapan hijrah gitu Pak. Nah ya itu memang kita naturnya natur Arminian kok, secara alamiah itu natur kita natur alam. Nggak usah belajar kepada Arminian aja, jadi Arminian sendiri kok. Iya kan? Saya dulu nggak pernah belajar loh sama Arminianisme, nggak pernah belajar. Saya jadi Arminian sendiri. Dan logikanya ya cocok memang. Misalnya contohnya, orang kalau nggak setia, ya nggak selamat. Nah itu kan wajar itu. Pikirannya normal itu. Siapa yang tidak setia? Ya pasti nggak selamat. Yang setia itu yang selamat. Nah itu logika yang lebih kompatibel manusiawi. Gitu. Lebih kompatibel gitu ya Pak. Jadi setampaknya loh Pak. Ya betul lah. Lebih enak diterima gitu loh. Iya. Baik ya, saya lanjutkan ini bahan tadi. Sekarang poin yang terakhir ini. Oh, tadi belum habis ya. Ini yang terakhir ini. Silakan, ada yang mau bacakan? Saya, Pak. Iya. Roh Kudus hanya menuntun seseorang pada Kristus bagi mereka yang mengizinkan dia untuk mendapatkan jalannya. Oh, sudah ya ini ya. Sudah. Sorry. Kita masuk ke poin yang berikutnya ini aja. Falling from grace. Kejatuhan dari anugerah.
Jadi Tuhan sudah memberikan anugerah, tapi kita bisa jatuh dari anugerah Allah. Silakan dilanjut. Siapa saja yang sudah percaya dan sungguh-sungguh diselamatkan, dapat kehilangan keselamatan dalam kegagalan untuk mempertahankan iman dan lain-lain. Semua Arminian belum setuju dengan pandangan ini. Beberapa ada yang berpegang bahwa sekali orang berdosa telah dilahirkan kembali, ia tidak akan terhilang selamanya. Yes. Dalam hal ini, Arminian memang ada terbagi dua. Tapi menurut saya yang terbagi dua ini sudah tidak konsisten Arminianismenya. Jadi yang konsisten saya percaya mereka lebih memegang keselamatan pasti hilang. Kalau orang tidak mau setia dan tidak mau taat. Itu saya lihat Arminian sejatinya justru di situ. Kalau yang sudah percaya sekali selamat tetap selamat, itu sudah Arminian yang luntur. Ya, Arminian yang tidak konsisten. Yang separuh mau ambil Reform, separuh mau ambil Arminian. Ya, Anda berarti tidak konsisten. Jadi kalau mau konsisten, ya karena manusia yang menentukan, dari sejak awal manusia yang menentukan, sampai akhir pun juga manusia yang menentukan. Bahwa kalau dia tidak taat, ya dia kehilangan keselamatan. Kalau dia taat, dia akan memperoleh keselamatan. Karena Tuhan tetap menghargai kebebasan manusia. Jadi prinsip Tuhan menghargai kebebasan manusia itu betul-betul harus konsisten. Dari sejak awal sampai akhir, Tuhan tetap menghargai kebebasan manusia. Manusia mau taat, itu kebebasanmu. Manusia mau tidak taat, itu kebebasanmu. Ya, nah itulah. Jadi di dalam hal ini saya sangat menegaskan bahwa Arminianisme itu memang awalnya menerima semua karena anugerah Tuhan. Dalam poin apa? Dalam poin Kristus mau mati bagi orang berdosa. Itulah anugerah Tuhan. Jadi Arminianisme itu bukan menolak anugerah Tuhan. Dia menerima anugerah Tuhan, tapi hanya poin tadi, yaitu poin Kristus mau mati bagi semua manusia. Itu anugerah Tuhan. Tapi untuk selanjutnya, nah itu poinnya, selanjutnya, kamu mau menerima anugerah Tuhan atau menolak anugerah Tuhan, itu terserah kamu. Maka di poin awal, di mana Kristus mau mati bagi semua orang yang disebut dengan anugerah Tuhan, itu poin berikutnya, yaitu kamu mau terima atau enggak terima anugerah Tuhan itu terserah kamu. Itu sudah bukan anugerah Tuhan lagi, itu kamu yang menentukan. Kamu mau terima enggak anugerah Tuhan itu tergantung kamu. Nah, itu yang pertama. Itu yang kedua adalah setelah kamu menerima anugerah Tuhan pun tetap keputusan ada di tangan kamu untuk kamu mau setia atau tidak setia sampai mati. Jadi dalam perjalanan hidupmu, kalau sampai kamu di tengah jalan hidupmu kamu tidak setia sama Tuhan, kamu akan kehilangan keselamatan. Tapi kalau kamu setia sampai mati, kamu akan memperoleh keselamatanmu dengan ya yang disediakan Tuhan bagi kamu oleh karya ketaatanmu kepada anugerah Tuhan itu. Ya, atau kesetiaanmu kepada anugerah Tuhan. Ya, itu berarti perbuatan sangat menentukan keselamatanmu. Ya, kalau sudah perbuatan sangat menentukan keselamatan, berarti namanya bukan only by grace. Namanya itu sudah, saya condong untuk melihat itu sudah suatu kompromi dengan semi pelagianisme. Karena pelagianisme itu sangat menekankan perbuatan manusia itu yang menentukan keselamatan, bukan anugerah Tuhan yang menentukan keselamatan. Makanya mungkin lebih cocok menjadi semi pelagianisme. Kalau pelagianisme total itu sih
anugerah Tuhannya nggak dianggap sama sekali. Oke. Ya, masih ada yang mau bertanya atau mau menanggapi 5 point of Arminianism ini? Kita sudah tuntas membahasnya. Nanti minggu depan kita akan bahas 5 point of Calvinism. Ya, ini sudah menjelang akhir pembahasan kita. Jadi setelah ini selesai, maka topiknya kita akan nanti ganti topik baru lagi. Baik. Sudah selesai ya? Ya, saya juga tambahkan lagi, Pak. Silakan, Pak Darmius. Dari pandangan pemikiran reform bahwa anugerah tidak bisa ditolak, Pak. Tidak bisa ditolak. Nah, dari arti kata saja saya kira memang lebih firm ya. Anugerah kan sesuatu yang sebetulnya kita tidak pantas. Manusia tidak pantas, tetapi Tuhan berikan. Kira-kira begitu ya Pak ya? Betul. Anugerah. Nah, tetapi ada pemahaman, kalau tidak salah pemahaman Armenian, bahwa anugerah bisa ditolak. Yes. Nah, tetapi daripada definisi kata sendiri kan sebetulnya sudah gugur sebetulnya ya Pak ya? Dari definisi kata saja sudah gugur mestinya kan? Satu. Kedua adalah sebetulnya kalau Roh Kudus yang adalah anugerah Allah, kita percaya, kalau saya percaya bahwa Roh Kudus adalah anugerah Allah. Lah, bagaimana kemudian peran Roh Kudus bisa ditolak? Kan seperti itu, Pak. Jadi kan kalau pandangan reform bahwa anugerah tidak bisa ditolak, begitu kan Pak pemikiran. Nah, jadi tadi jelas kalau dari artikulasi kata saja kan sebetulnya lebih kuat anugerah ya Pak ya. Benar. Kalau pemikiran daripada Armenian, anugerah bisa ditolak berarti kan pekerjaan Roh Kudus. Nah, saya juga begini. Mungkin Armenian kalangan Armenian belum firm di dalam dalam hal memahami bahwa peran Roh Kudus, karya Roh Kudus, pribadi Roh Kudus itu merupakan anugerah, gitu loh Pak. Betul nggak Pak kira-kira Pak? Ya, mereka akan menekankan yang namanya cooperation. Cooperation itu kerjasama. Jadi ada bagian daripada anugerah Tuhan, ada bagian dari tanggung jawab manusia. Jadi mereka anggap bahwa anugerah Tuhan itu tidak menjadi 100%, tetapi 50-50. Jadi sebagian anugerah Tuhan, sebagian respon daripada manusia yang menentukan. Jadi kalau hanya Tuhan saja yang bekerja, lalu manusianya tidak mau bekerja, ya tidak akan terjadi anugerah itu. Dan sebaliknya kalau hanya manusianya saja yang mau berusaha, tapi Tuhan tidak mau memberi anugerah, juga manusia tidak akan berdaya. Jadi dua hal itu sangat menentukan bagi Arminian. Jadi Tuhan mau beranugerah dan manusia yang mau berespon. Nah, itu selalu yang menjadi gaya penafsiran dan presupposisi daripada Arminianism, membahas tentang dua faktor yang dianggap sangat penting itu. Ya, nah itu mereka tidak melihat memang esensi daripada anugerah itu sendiri. Dan presupposisi mereka selalu mereka beranggapan bahwa manusia itu semua punya kemampuan yang sama untuk menerima anugerah Tuhan atau menolak anugerah Tuhan. Itu yang kita sudah bahas minggu lalu, bahwa kapasitas manusia diberikan anugerah itu secara umum. Jadi menurut Arminianism, semua orang dapat anugerah secara sama rata, yaitu punya
kemampuan yang sama untuk menerima anugerah Allah atau menolak anugerah Allah. Itu konsep dasar daripada Arminianisme. Semua manusia punya kapasitas dan kemampuan yang sama untuk mau menerima anugerah Allah atau menolak anugerah Allah. Itu terserah kepada semua manusia yang punya potensi yang sama. Nah, itulah pembahasan kami. Jadi ini kita waktunya sudah final, sudah selesai. Dan kita akan diskusi hanya sampai jam 9. Pak Andi. Ya. Cuma silakan. selingan aja Pak ya. Selingan Ya. sedikit Pak. Pak, manusia itu kan katanya Pak Andi kan emang begitu lahir atau awal-awal kan paling gampang sudah untuk konsep Arminian. Benar Pak ya? Pak, saya mau tanya Pak, iblis pun Arminian atau Reform, Pak? Tuh enggak, Pak. Tuh enggak benar, Pak. Ini iblis itu Arminian atau Reform, Pak? Saya yakin iblis lebih Reform dari Arminian. Lebih Reform dari Arminian. Wah, sarkistis tinggi nih, tingkat tinggi nih, Pak. Iya, kalimat ini, Pak. Enggak, Pak, kalau Pak Andi nilai iblis itu sebenarnya lebih condong ke Reform atau ke Arminian? Saya menilai Pak ya lebih condong ke Arminian. Loh, kenapa Pak? Kenapa? Enggak Pak, Reform yang berontak itu Pak. Reform yang berontak. Condong gini Pak ya. Nah, condong gini Pak. Kalau misalnya saya ini berbuat dosa, melakukan dosa, seringkali ada bisian-bisian gitu. Wah, kamu pasti akan dihukum Tuhan, kamu pasti akan masuk neraka, gitu Pak. Itu secara naluri itu emang iblis itu langsung Pak membisi, menekan manusia itu seperti itu. Jadi ada perasaan bersalah yang bukan mengarah ke pertobatan malah justru Pak. Malah akhirnya kadang-kadang orang sih ekstrim malah akhirnya bisa bunuh diri loh Pak. Nah, kalau kita lihat film Pak ya, seringkali penjahat itu kan selalu pikirannya kan selalu ke arah yang antagonis. Pasti kan Pak ya, kebanyakannya Pak. Nah, kalau kita Pak, nah, iblis itu kalau ya berarti iblis kan emang masuk ke dalam wilayah yang salah gitu loh Pak. Nah, yang salah itu kan kebanyakan Arminian itu berarti kan masuk ke yang dimasukin sama si iblisnya. Oke, saya jawab singkat. Pertanyaan Pak Martin ini memang sangat bagus ya. Jadi saya jawab singkat saja karena sudah waktu. Jadi gini, makanya tadi saya bilang iblis itu lebih Reform dari orang Arminian. Dia tidak sepenuhnya Reform. Kenapa? Saya kasih contoh tentang Ayub. Jadi kenapa saya sebut iblis lebih Reform? Karena waktu menggoda Ayub, itu iblis tahu selama Ayub dilindungi oleh Allah, tidak akan tembus. Tidak akan bisa tembus. Jadi makanya iblis tidak mau mencobai Ayub selama Tuhan masih melindungi Ayub. Makanya iblis kan nantang, coba izinkan saya bisa masuk menggoda Ayub. Nah, akhirnya Tuhan kan buka. Jadi dalam hal ini iblis tahu kedaulatan di tangan Tuhan. Tapi saya bilang reformnya tidak sepenuhnya. Kenapa tidak sepenuhnya? Karena iblis berkeyakinan selama pintu itu sudah dibuka, Ayub pasti hancur. Ayub pasti hancur dan Ayub pasti akan melawan Tuhan. Ya, dalam hal ini itu iblis sudah reformnya dia tidak percaya pada orang pilihan pasti tidak akan binasa. Itu dia tidak punya keyakinan itu ya. Arminian berarti Pak. Nah, makanya tapi kan dia percaya pada kedaulatan Allah toh. Yang tadi waktu mau menggoda itu kan dia bilang kalau pintu nggak dibuka ya dia tidak akan mampu.
Gitu. Separuh. Pak Martin kalah logika dengan Pak Guru. Iya Pak, namanya gurunya Pak. Oke Pak Andi, thank you Pak Andi. Ya, thank you. Ya, kita bersyukur pada Tuhan. Ya, Pak Elia gimana? Di yang kemarin kan saya yang terakhir. Di terakhirin saya ada Martin. Sekarang Martin, saya yang terakhir di belakangnya Martin. Pak, nggak boleh Pak, time out Pak. Gimana? Time out Pak. Time out. Nggak, Pak. Dulu di sesi keberapa saya minta spurnya mundur sedikit. Hari ini spurnya mundur untuk khusus Pak Darmius, Pak. Wah, cari Pak Darmius, cari di sesi Strisnagel tentang spur mundur. Terus saya mau menitipkan Pak, setelah Armin ini selesai, itu mau mengingatkan atau renewing, Pak harus mengangkat satu topik tentang double predestinasi untuk meluruskan, untuk membayar kesalahan Anda masa lalu. Thank you. Saya suruh bayar utang nih sama Pak Elia ya. Oke. Thank you semuanya. Kita bersyukur kita boleh belajar firman bersama-sama, dan silakan semua saudara boleh bergabung pada kesempatan-kesempatan yang akan datang, di mana kita akan terus berdiskusi di dalam anugerah Tuhan. Selama Tuhan memberi kita kesempatan belajar bersama, ini juga adalah anugerah Tuhan. Dan mari kita selalu bersehati untuk kembali kepada firman. Kita punya spirit bersama, yaitu back to the Bible, dan selalu renewing, ya, kembali kepada Alkitab dan diperbarui terus-menerus. Puji Tuhan. Dan mari kita tutup dalam doa. Saya boleh minta Pak Endarto bisa menutup kita semua dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk boleh belajar firman-Mu dengan benar melalui Pak Andi Halim pada hari ini. Kami mohon Tuhan tetap memberikan kami suatu hikmat, anugerah untuk selalu rindu untuk belajar akan firman-Mu dengan benar, belajar untuk menghidupi dan menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan, sepanjang kehidupan kami ini, dan kami boleh memohon Tuhan berbelas kasihan untuk mendidik kami, mengajar kami, untuk kami boleh hidup taat dan setia melakukan kehendak-Mu di sepanjang kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan berpisah, kami mohon Tuhan menjaga kami dan menyertai kami, supaya kami benar-benar hidup taat dan setia dan tunduk takluk kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebersamaan kami ini. Tuhan berkati Pak Andi Halim, Tuhan berkati saudara-saudara kami yang mau belajar firman-Mu dengan benar melalui siaran Zoom di Strisnagel ini Tuhan, melalui radio RMC. Kami berserah diri dalam tangan-Mu Tuhan, kami adalah umat milik kepunyaan-Mu, Engkau yang berkuasa dan berdaulat atas kami umat-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.